Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga bisa menghadiri pertemuan pada kali ini. Panjang lebar saya beserta kelompok saya ingin mempresentasikan tentang rangkaian pengurusan jenazah. Next. Yang beranggotakan ada Aprilia Indah Witari, saya sendiri Hafiz Rizkyandanu, Siti Fatimah Zahra, dan Wanda Nurjana. Yang pertama-tama akan disampaikan oleh Saudari Aprilia Indah. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Yang pertama yaitu kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Di antara kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan ialah memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan mengubur jenazah sesuai dengan tata cara dan syariat yang telah diajarkan dalam Islam. Dan ada pula kewajiban harus segera dilakukan oleh keluarganya agar jenazah tidak memiliki tanggungan di dunia. Di antaranya adalah segera melunasi hutangnya, melaksanakan wasiatnya, dan juga membagi harta warisnya. Orang yang paling diutamakan merawat jenazah adalah ayah dan ibu serta kerabat terdekatnya. Di antara kerabat terdekatnya adalah istri, suami, anak, saudara kandung. Dimaksudkan agar ketika terdapat aib pada tubuh jenazah tidak sampai tersebar luas pada masyarakat atau dapat terjaga kerahasiaannya. Namun, jika tidak sanggup dalam merawat jenazah karena kekhawatiran-kekhawatiran tertentu seperti larut dalam kesedihan, menangis yang menjadi-jadi, pingsan, maka diperbolehkan meminta pertolongan orang yang lebih ahli dalam perawatan jenazah, dari mulai memandikan sampai dengan menguburkannya. Merawat jenazah termasuk salah satu kewajiban umat Islam yang termasuk dalam wajib kifayah, yang artinya kewajiban yang kalau dikerjakan oleh sebagian umat Islam, maka gugurlah kewajiban sebagian umat Islam lainnya. Hal-hal yang harus dilakukan terhadap orang yang sudah meninggal adalah sebagai berikut. 1. Segera memejamkan mata si mayat dan mendoakannya. 2. Menutup seluruh badan si mayat dengan pakaian atau kain selain pakaiannya, kecuali bagi mayat yang sedang berihram. 3. Menyegerakan pengurusan mayat mulai dari memandikan, mengkafani atau membungkus, dan mensolatkan hingga menguburkannya. Dan yang keempat yaitu sebagian dari keluarganya juga hendaknya segera menyelesaikan hutang-hutang si mayat. Dua, perawatan jenazah. Islam menaruh perhatian yang sangat serius dalam masalah ini, sehingga hal ini termasuk salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat manusia, khususnya umat Islam. Perawatan jenazah merupakan hak isi mayat dan kewajiban bagi umat Islam untuk melakukannya dengan pengurusan yang terbaik. Dalam kenyataannya, masih banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam yang belum mengetahui bagaimana tata cara mengurus jenazah. Masih banyak praktek perawatan jenazah yang berbau bid'ah atau larangan yang tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih atas penyampaiannya.
Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Wanda Nurjana. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih pada moderator. Selanjutnya akan saya jelaskan. Berikutnya akan diraikan satu persatu mengenai perawatan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan jenazah. Uraian ini didasarkan pada penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Yang pertama ada cara memandikan jenazah. 1. Menaruh mayat di tempat yang tinggi supaya memudahkan mengalirnya air yang telah disiramkan ke tubuh mayat. Yang kedua, melepaskan pakaian mayat lalu ditutup dengan kain agar auratnya tidak terlihat, kecuali anak kecil. Yang ketiga, orang yang memandikan mayat hendaknya menggunakan sarung tangan, terutama ketika menggosok aurat si mayat. Yang keempat, mengurut perut si mayit dengan pelan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam perutnya, kecuali perut perempuan yang hamil. Next. Yang keempat ada mulai membasuh anggota badan si mayit sebelah kanan dan anggota tempat wudhu. Kelima, membasuh tubuh si mayit secara rata dengan hitungan ganjil. Keenam, menyiram mayit berulang-ulang hingga rata dan bersih dengan jumlah ganjil. Ketujuh, jangan lupa membersihkan rongga mulut mayit, lubang hidung, lubang telinga, kukunya, dan lain-lain. Kedelapan, yang terakhir, siramlah dengan larutan kapur barus atau cendana. Dan untuk mayat perempuan, setelah rambutnya diurai dan dimandikan, hendaknya dikeringkan dengan semacam handuk, lalu dikelabang menjadi 3, yaitu 1 di kiri, 1 di kanan, dan 1 di ubun-ubun. Lalu ketiga-tiganya dilepas belakang. Setelah selesai dimandikan, badan mayat kemudian dikeringkan dengan semacam handuk. Cara mengkafani jenazah. Pertama, kafanilah mayat dengan sebaik-baiknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kamu mengkafani saudaranya, maka hendaklah ia mengkafaninya dengan baik. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Daud dari Jabir. Yang kedua, pakailah kain kafan yang berwarna putih. Yang ketiga, kafanilah mayat laki-laki dengan 3 lapis dan mayat perempuan dengan 5 lapis. 5 lapis ini terdiri dari sarung, baju, kurung, kerudung, lalu pembungkus, dan kemudian dibungkus 1 lapis lagi. Terakhir, lur-lurlah mayat dengan semacam cendana, yaitu dengan wangi-wangian yang biasa untuk mayat, kecuali mayat yang sedang berihram. Selanjutnya akan saya serahkan kembali pada moderator. Ya, baik, terima kasih atas penyampaiannya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Siti Fatimah Zahra. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini ada cara mensolatkan jenazah. Untuk sholat jenazah, perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu. Syarat ini berlaku di luar pelaksanaan sholat. Syarat-syaratnya seperti berikut. Yang pertama itu ada syarat-syarat yang berlaku untuk sholat juga berlaku untuk sholat jenazah. Yang kedua, mayat terlebih dahulu harus dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, menaruh mayat hadir di muka orang yang mensolatkannya. Nah, selanjutnya ada cara mengubur jenazah. Nah, A, di sini ada memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau si mayat dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang memakan bangkai. Nah, B, cara menaruh mayat di kubur ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah ketika mayat ditimbuni tanah. C. Cara memasukkan mayat ke kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala mayat dari arah kaki kubur. Yang D. Mayat diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. E. Para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi mayat sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. F. Waktu memasukkan mayat ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa. Nah, di sini G. Untuk mayat perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. H. Orang yang turun ke lubang kubur mayat perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang semalamnya tidak mensetubuhi istri mereka.
Setelah mayat sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayat lalu ditimbuni tanah. J. Di atas kubur boleh dipasang nisan sebagai tanda. Yang dianjurkan, nisan ini tidak perlu ditulisi. K. Setelah selesai mengubur, dianjurkan untuk mendoakan mayat agar diampuni dosanya dan diteguhkan dalam menghadapi pertanyaan malaikat. L. Dalam keadaan darurat, boleh mengubur mayat lebih dari satu dalam satu lubang kubur. M. Mayat yang berada di tengah laut boleh dikubur di laut dengan cara dilempar ke tengah laut setelah selesai dilakukan perawatan sebelumnya. Baik, selanjutnya di sini saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih atas penyampaiannya. Yang selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu takziah. Next. Takziah memiliki arti yang sama, yaitu dengan suasana duka cita, musibah, kematian, dan sebagainya. Antara lain terkait itu diri sendiri atau pihak lain yang berkait dengannya. Karena itu setiap individu yang ditimpa musibah secara langsung atau mereka mendengar akan perkara musibah tersebut perlu beristirja terlebih dahulu sebagai ketenangan dalam jiwa untuk berikhlas menerima ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Takziah juga bukan hanya menengok atau melayat orang yang meninggal, melainkan juga mendorong keluarga yang ditinggalkan untuk bersabar, berteguh hati, dan menerima musibah kematian orang terdekatnya, sehingga diharapkan mampu mengurangi kesedihan dan meringankan musibah keluarga yang ditinggalkan. Cara mengurangi kesedihan dan meringankan musibah dengan bermacam-macam, mulai membantu mengurus jenazah, menyiapkan keperluannya, hingga memberikan materi. Takziah didasari oleh amar ma'ruf dan nahi munkar. Telah mana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 104 yang menjelaskan yang artinya, dan hendaklah di antara kalian ada segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Takziah juga bertujuan untuk mendoakan dan memohon ampunan bagi si mayit. Sebagaimana diketahui terdapat sejumlah riwayat yang memuat tentang doa-doa khusus bagi mayit, bagi yang dibaca dalam sholat jenazah maupun di luar sholat jenazah. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Baihaqi yang artinya, siapa saja yang bertakziah kepada orang yang terkena musibah, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang mendapat musibah tersebut. Ya, yang penjelasan selanjutnya yaitu ziarah kubur. Ziarah kubur yaitu kegiatan seorang muslim dalam mendatangi kuburan yang hanya bertujuan mendoakan mayit atau ahli kubur sesuai ketentuan dan ketetapan ajaran Islam. Dalam ziarah kubur juga ada ketentuan etika dalam mendatangi kuburan, yaitu 1. Meluruskan niat dan tujuan ketika hendak berziarah. 2. Mengucapkan salam kepada seluruh ahli kubur ketika memasuki area perkuburan. Yang 3. Melepaskan alas kaki ketika memasuki area perkuburan. Yang 4. Etika ketika berada di perkuburan. Yang pertama ada menghadap kiblat ketika berada di kuburan seseorang. Yang kedua, tidak menduduki kuburan. Yaitu selanjutnya ada mendoakan
ahli kubur, baik ahli kubur yang dituju maupun ahli kubur secara keseluruhan. Yang keenam, dilarang meminta-minta kepada kuburan dan menjadikannya wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja yang kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.